رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا به من ظلمة ودياجه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد حبيب رب العالمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، al-mukarram al-muhtaramun, segenap para santriwan santriwati yang kami muliakan, wabil akhas segenap para alumni dan para asatidzah, para guru tugas yang kami muliakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan berkah ilmu guru-guru kita sehingga kita mendapatkan berkahnya dunia sampai kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Begitu juga bil akhas guru kita semua, Fadilat Syekh Al-Alim Al-Jalil Al-Adib Al-Mutawadi Syekh Mustafa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi berkah ilmunya, umurnya, keluarganya, putra putrinya, dan semoga kita semua mendapatkan berkah beliau dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Kiai Mustafa dan Kiai Mujtaba, dua nama yang tidak akan pernah terpisah. Seperti Ar-Rahman Ar-Rahim kalau disifat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat, dua sifat yang tidak akan lepas dua-duanya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ketika kita menyebutkan Ar-Rahman, di situ ada Ar-Rahim. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menyebut Ar-Rahim, di situlah ada Ar-Rahman. Begitu juga Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat-sifat seperti halnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa lin Nabi Muhammad SAW al-fusmin, bagi Nabi Muhammad SAW ada 1000 nama. Di antaranya yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, Anal-Hashir, Anal-Aqib, Anal-Mahi, Anal-Ahmad, Anal-Muhammad. Ini salah satu nama-nama yang disebutkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga nama Nabi Muhammad SAW yang diambil dari sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Al-Mustafa wal Mujtaba.
dua nama yang tidak akan terpisah. Seperti halnya saya dengan Arabnya Mustafa, insyaallah tak akan terpisah sampai kepada insyaallah kita kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kita bersama-sama menuju baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengemis pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita sama-sama mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua telah diberi anugerah yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala berintisab wal intima wal iltihaq. Kita menyambung dan bernisbat diri kita kepada orang-orang yang benar, kepada pondok-pondok pesantren yang benar. Kata Al-Imam Ibn Sirin, innal ilma din, fanzur amman ta'khudh dinah, falyanzur amman ya'khudh dinahu. Bahwa agama ini adalah ilmu ini adalah agama, maka hendaklah kita melihat kepada siapa kita mengambil ilmu tersebut. Artinya kita tidak boleh sembarangan mengambil ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu adalah lentera kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lentera tersebut kita harus ambil dari tempat yang benar, dari lisan yang benar, dari tangan yang benar. Alhamdulillah kita telah intisab, dan insyaallah semoga intisab kita dicatat di diwan yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, intisab kepada ulama sebelumnya sehingga sampai kepada akibat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama kita telah bersambung sanadnya kepada ulama-ulama sebelumnya. Guru kita Kiai Mustafa berguru di Penyuanyar guru kepada Syekh Ismail Muhammad Az-Zaid, menyambung sanadnya ke Mekah, ke Yaman dan seterusnya, sehingga bersambung kepada Abdullah Al-Haddad, Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, menyambung kepada para ulama-ulama sampai nyambung kepada Imam Ibn Hajar, Imam Suyuti, Imam Nawawi, Imam Rabli, Imam Ibn Al-Haramain, Imam Ghazali, Imam Junaid, sampai nyampe hadirat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang adalah anugerah yang sangat besar dan telah dibagikan kepada kita semua. Dan ulama-ulama ahlillah, mereka punya keistimewaan kecerdasan. Mereka bukan hanya pengemban ilmu, akan tetapi mereka diberi kecerdikan, wawasan, dan kecerdasan terhadap menyikap semua hal kejadian yang ada di dekatnya. Dia para ulama ahlillah. Maka Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah. Waspadalah terhadap firasat orang mukmin, sesungguhnya dia memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jelas al-mukmin di sini bukan setiap orang mukmin. Al-mukmin di sini adalah al-mukmin as-shadiq, para alim, para arif billah azza wa jalla. Sehingga mereka memandang segala sesuatu dengan binurillah azza wa jalla, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan oleh Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, dulu pernah ada salah satu perempuan yang menikah sudah bertahun-tahun tapi tidak dikaruniai putra, tidak dikaruniai anak, sehingga sering menangis setiap hari. Tapi walaupun menangis dia tetap ngomel, makan terus, nangis sampai terus makan terus, sehingga dia gemuk. Perempuan itu gemuk besar, nangis terus kepada suaminya, mengadu kepada suaminya, kenapa sampai sekarang kita menikah bertahun-tahun tapi tetap tidak dikaruniai anak. Sehingga mengadulah kepada salah satu orang alim. Suaminya tersebut mengadu kepada salah satu orang alim kiai, ini saya sampai sekarang bertahun-tahun menikah tapi masih belum punya momongan, masih belum punya putra, belum punya anak, masih belum dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang alim tersebut mengatakan, mana istri kamu? Oh, istri saya ada di depan. Dengan kadarnya, dengan ininya, kiainya itu sudah melihat istrinya terlalu gemuk, terlalu besar.
Dan kiai itu mengatakan bahwa kenapa kamu mau minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal istri kamu 40 hari lagi akan wafat. 40 hari dari sekarang sudah meninggal. Kenapa masih mau minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahlah beribadah aja. 40 hari toh akan wafat. Akhirnya yang perempuan mendengar apa yang telah didahulukan oleh kiai tersebut, sehingga dia semakin nangis dan gak makan sama sekali. Makannya hanya sedikit karena sudah kepikiran, bukan kepikiran anak lagi, kepikiran 40 hari akan wafat. Saya akan mati 40 hari. Kurang 39, kurang 34, hitungan hari dia akan wafat, kata kiai tersebut. Orang dahulu kalau daun kiai itu luar biasa. Karena daunnya para ulama itu adalah nur dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang perempuan tersebut setelah nyampe kurang 2 hari, kurang 3 hari sudah ingin menjelang, sudah mau sampai menjelang wafat. Nyampe 40 hari enggak wafat. Nyampe 41, 42 enggak wafat. Akhirnya kiai bohong. Sampai sekarang enggak wafat, mana enggak ada. Kita masih sehat kok, katanya si perempuan tersebut. Akhirnya suaminya datang lagi kepada kiai. Kiai, katanya istri saya kalau 40 hari wafat, kok sampai sekarang gak wafat-wafat? Kok masih sehat? Gak sakit malahan. Akhirnya yang kiai itu mengatakan, mana istri kamu? Itu ada di depan dulu. Ternyata yang awalnya 90 kilo sekarang sudah turun menjadi 55 kilo. Sudah kurus. Karena kenapa? Kepikiran setiap hari saya akan wafat, saya akan mati. Gimana ini kalau meninggalkan suami, nanti suami saya akan nikah lagi, ini dan itu. Banyak yang dipikirannya sehingga dia kurus. Akhirnya kayak itu mengatakan kepada suami itu, sekarang pulanglah. Dan malam ini kamu melakukan hubungan intim dengan istri kamu. Setelah pulang, dia melakukan hubungan intim, besoknya ternyata sudah telat. Enggak kotor lagi, enggak haid lagi, ternyata sudah hamil. Datanglah kepada kiai. Kiai, istri saya sudah hamil. Kenapa kok kamu dulu itu dibilang mau wafat, ternyata enggak wafat? Saya bilang mau wafat, biar istri kamu itu kepikiran dan turun berat badannya. Karena yang enggak hamil gara-gara terlalu gemuk. Dan sekarang sudah lulusan dan sekarang sudah hamil. Sudah nyampe kan tujuan kamu. Nah, ini kecerdasan para ulama zaman dahulu. Ini satu cerita. Ada cerita yang kedua. Dulu ada salah satu orang kehilangan himarnya, keledainya hilang. Akhirnya datanglah kepada salah satu kiai, kepada orang alim bilang, kiai, saya kehilangan keledai saya hilang. Dulu itu kiai itu adalah rujukan umat. Setiap orang punya masalah apapun, problem apapun, larinya kepada kiai. Kiai itu adalah sosok konkret yang segala hal rujukannya kepada kiai, karena melihat kiai orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kepada kiai, ini himar saya, keledai saya hilang, sampai sekarang tidak ketemu. Akhirnya kiainya bilang, ishrabil asal, minumlah madu. Hilang keledai disuruh minum madu, tidak masuk akal. Apa hubungannya kita dengan keledai disuruh minum madu? Akhirnya setiap hari dia minum madu. Ikut ittiba'an li amri syekh, karena mengikuti perintah dari guru tersebut. Minumlah madu setiap hari sehingga perutnya panas. 2 hari 3 hari semakin panas, sehingga dia diare. Setiap hari mundar mandir. Dulu nggak ada kamar mandi seperti ini. Mundar mandir ke Tegal, mundar mandir ke hutan, mau netenin hajat, mau buang air besar. Setiap hari karena terlalu panas. Orang minum madu itu baik, tapi kalau kebanyakan berbahaya pada perutnya. Sehingga ada sakit perut, sehingga setiap hari
mundar-mandir ke hutan 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ternyata ketika hari keempat dia telah mendapatkan keledai tersebut keikat di hutan tersebut. Akhirnya ketemulah keledai itu. Datanglah ke Kiai, alhamdulillah Kiai itu saya sudah ketemu. Gimana kok sudah ketemu? Ya saya minum madu. Sehingga minum madu saya sakit perut. Ketika sakit perut saya mundar-mandir ke hutan, dan di hutan itu saya menemukan keledai tersebut. Nah itu katanya, itu perintah saya biar kamu mendapatkan keledai. Kalau kamu nggak sakit perut, kamu nggak akan ke hutan itu, katanya. Ini kecerdasan dari para ulama. Maka Kiai Mustafa dengan kecerdasannya, yang biasanya orang kalau besok training ulangan, kita sekarang happy, mau beres-beres, ini perpisahan, ada yang nangis-nangis, ada pura-pura lebay nangis, pada tidak senang pisah sama temannya. Dikira saya gimana ini mau pisah 10 hari dan ini. Tapi Kiai Mustafa mengumpulkan kita untuk bersalawat kepada baginda Muhammad SAW. Untuk kita ramai-ramai sama-sama mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sama-sama menjabarkan atau menampakkan rasa kegembiraan kita terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang di situ diisi dengan selawat kepada baginda Muhammad SAW. Dan ini adalah pesan dari beliau. Ketika kita malam ini berselawat kepada baginda Muhammad SAW, yang artinya walaupun kita pulang 10 hari, jangan sampai lepas dari selawat kepada baginda Muhammad SAW. Apalagi kita di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, bulan yang dimana dilahirkan sosok Muhammad SAW. Maka semestinya kita di bulan ini sudah berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kita memperbanyak selawat kepada baginda Muhammad SAW. Pegang tasbihnya, beli tasbih. Yang tak punya beli tasbih, yang punya dipegang tasbihnya, berselawat, memperbanyak selawat kepada baginda Muhammad SAW. Karena berselawat kepada baginda Muhammad SAW memperbaiki circle. Apa yang dimaksud memperbaiki circle? Memperbaiki teman obrol kita, teman kita. Bagaimana demikian? Karena orang yang berselawat ke baginda Muhammad SAW, kita akan punya teman malaikat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang berselawat kepada baginda Muhammad SAW, mereka bersama para malaikat. Yang malaikat juga berselawat kepada baginda Muhammad SAW. Berarti teman kita adalah malaikat yang senantiasa menyelimuti kita, ada di sekeliling kita, yang selalu menjaga kita. Insya Allah teman kita adalah para malaikat. Ini penting ya ikhwan, ya ikhwati, akhwati, ikhwani, bahwa kita untuk memperbaiki circle itu sangat penting. Karena teman itu berpengaruh luar biasa. Kita harus cerdas memilah-milih teman. Kita pulang dari pondok ini 10 hari, ingat banyak hal yang ada di pundak kita. Kita mengemban amanah di pundak kita. Jangan sampai kita salah pergaulan dan semacamnya. Kita tetap, walaupun kita di rumah, kita adalah santri Al-Firdaus. Kita tetap mengemban nama santri dan mengemban nama pondok pesantren Al-Firdaus. Itu harus dijaga. Kata Imam Abdullah bin Salim Asy-Syatiri, santri itu berhak dia mendapatkan titel santri kalau dia tetap dengan qiyamul lail dan salatul jamaah. Ini santri. Kita pulang ke rumah tetap istiqomah dengan salatul jamaah dan qiyamul lail. Kalau kita tidak qiyamul lail dan salatul jamaah, ini kita tidak berhak dinamakan santri. Santri harus dengan salatul jamaah dan qiyamul lail. Orang yang mantafutuhu salatul jamaah la tafutuhu illa lidambin adrabah, katanya. Kata para ulama bahwa tidak ada seseorang yang meninggalkan salat berjamaah melainkan karena ada dosa yang telah dilakukan. Pasti dosa apa yang telah
kami lakukan, sengaja atau tidak sengaja. Kalau sudah melakukan dosa, pasti salat berjamaah akan berat kepada kita. Tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan salat berjamaah, dipertahankan. Kita pulang 10 hari tetap salat berjamaah, tetap istiqomah. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Salim Syatiri tersebut pernah salat berjamaah di salah satu masjid. Dia mendapatkan imam sudah 2 rakaat salatul Isya. Akhirnya dia takbir salat bersama mereka. Selepas 2 rakaat, beliau tambah 2 rakaat lagi. Habis selesai salat Isya, manggil putranya. Ya waladi, belum salat Isya? Belum. Ayo salat lagi sama saya. Salat lagi sama mengajak orang lain yang belum salat berjamaah, ajak untuk salat berjamaah. Ditanyakan, ya imam, antum sudah salat berjamaah barusan? Iya, saya salat berjamaah tapi 2 rakaat. 2 rakaat saya tidak salat berjamaah. Saya tidak mau salat berjamaah, tapi tafutuni fadilat takbiratul ihram. Tapi saya tidak mendapatkan fadilah takbiratul ihram. Itulah para ulama zaman dahulu. Saking mementingkan salat berjamaah sampai takbiratul ihram dia tidak mau lepas, tidak mau telat dengan imam. Mau mulai dari awal, mulai takbiratul ihram sudah salat berjamaah. Ini para ulama zaman dahulu. Yang mulai dulu pernah salah satu orang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala. Datangnya imam, uridu an ata'allama minka hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Imam Ahmad, saya datang kepada engkau untuk mempelajari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaba, kata Imam Ahmad. Ahlan wa sahlan. Mari saya ajari. Insyaallah besok ya belajar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kamu tidur dulu di sini, kata Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad ambil air. Seperti ini mungkin ukurannya, 1 sok, 2 sok. Ditaruhlah air tersebut di dekat orang yang mau belajar hadis tersebut. Sehingga ketika sholat subuh Imam Ahmad mendapati dia masih tidur. Dibanguni oleh Imam Ahmad, lihat air masih penuh. Imam Ahmad mengatakan, sudah sholat subuh belum? Ayo wudu sholat subuh. Ini Pak air masih penuh, enggak qiyamul-lail ya, enggak sholat tahajud. Tidak Imam, tapi saya sholat subuh di dalam waktu sholat subuh. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, irji ila baitika fa innaka la tasluh an tata'allam ilmal hadis. Baliklah ke rumah kamu, perbaiki dulu, kamu tidak pantas belajar hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mau mencalonkan diri untuk menjadi santri Imam Ahmad, kalau tidak qiyamul-lail masih belum santri, masih belum berhak. Istiqomahkan dulu, sholat qiyamul-lail baru mengaji kepada saya. Ini dari dulu hal-hal seperti ini, sehingga ilmunya berkah. Kenapa? Karena dia menjaga tentang amal ibadahnya, menjaga tentang salat berjamaahnya, menjaga tentang qiyamul-lailnya, menjaga dengan zikirnya, dan menjaga terhadap setannya, menjaga terhadap teman hidupnya. Ini yang harus kita waspadai. Kita yang sembuh, yang sekarang alhamdulillah berapa bulan kita di sini belajar, mengaji, jangan sampai dirusak dalam 10 hari ini. Jadi rusak lagi dari awal lagi. Kayak seperti handphone kalau sudah hang, udah di semua dia start ulang. Jangan seperti itu. Jadi kita udah ngumpulin berapa tangga, 2 tangga, 3 tangga, berapa batu bata yang sudah kita tata, jangan sampai kita robohkan kembali dengan 10 hari tersebut. Kita harus pintar memilih teman duduk kita. Teman duduk ini seperti konsumsi kita. Kita konsumsi di zaman sekarang harus pintar memilih. Bukan hal sesuatu yang penting halal kita makan. Tidak semua hal yang halal baru kita makan. Yang penting bukan babi deh, yang penting bukan hal yang membabu deh, ya kita makan aja. Setiap hari Indomie terus, akhirnya gagal. Indomie haram, enggak haram, tapi kita tidak tahu cara mengkonsumsi apa yang harus kita konsumsi. Bukan karena Indomie halal lalu kita setiap malam kita makan Indomie. Bukan karena ayam halal setiap hari nggak berhenti makan ayam.
tidak baik juga kepada badan kita. Harus kita tahu mana yang harus kita makan, dengan porsi berapa, dengan takaran berapa, dengan ukuran berapa, karena badan kita lemah. Bukan makanannya yang salah, bukan circle-nya mungkin yang salah, tapi kita yang lemah tidak bisa bergaul dengan mereka. Mungkin kalau para ulama bebas bergaul dengan siapapun, justru mereka yang akan menjadi baik. Tapi kalau kita salah pergaulan, kita yang sudah membaik, kita akan buruk bersama mereka. Jadi kitanya yang lemah. Kalau kita sadar bahwa kita lemah, berhati-hati, jangan sembarang mengkonsumsi makanan dan jangan sembarang mencari teman. Kita harus tahu teman siapa yang kita gauli. Siapa teman-teman yang patut untuk kita diajak ngobrol, diajak ngomong. Harus teman-teman yang memang sama-sama santri, yang sama-sama yang senang berzikir, senang wiridan, senang bersalawat kepada baginda Muhammad SAW. Kalau kata Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, kalau ada kambing sakit, jangan ditaruh. Kalau ada kambing yang sembuh, jangan ditaruh dengan kambing yang sakit. Bukan yang sakit yang akan sembuh, tapi yang sembuh nanti yang akan sakit. Fasahihu bil maridi yajrabu, yang sembuh karena bersama dengan yang sakit, dia yang akan gatal-gatal. Biasanya penyakit kambing itu gatal-gatal, jerok namanya, ya jerok. Kalau kambing yang nggak gatal-gatal, yang nggak kena virus tersebut, jangan bersama kambing yang sakit. Nanti dia yang akan sakit, yang sembuh yang akan sakit, bukan yang sakit yang akan sembuh. Imun kita masih belum kuat. Ya, sekarang kita mesti pakai masker dan semacamnya. Corona itu bukan hanya corona virus. Teman kita juga banyak yang corona. Juga banyak corona itu. Jadi tetap dengan masker, tetap dengan imun kita dijaga, makanan kita dijaga, pergaulan kita dijaga, agar kita sama-sama dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya ikhwani akhwati, ini tanggung jawab kita sebagai santri. Kita adalah kiblat bagi orang lain. Orang lain telah memandang kita adalah santri. Kalau kita teledor, kita salah bertingkah, salah akhlak, dikira itu akhlak yang benar. Itu tanggung jawab santri. Kalau kita salah, oh berarti benar kata orang, itu santri yang melakukan. Ini yang bahaya. Bahaya kita sebagai santri kalau kita tidak tahu bersikap. Makanya kalau ada pembunuhan katanya sampai sekarang, Qabil pasti mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari kiamat, setiap ada pembunuhan, Qabil pasti mendapatkan dosa tersebut. Kenapa? Karena dia yang jadi contoh dari orang-orang selanjutnya. Begitu juga kita sebagai santri yang punya label santri. Kalau perilaku kita tidak baik, dicontoh dengan orang lain, kita akan mendapatkan dosa tersebut. Karena mereka memandang kita sebagai orang yang mengerti agama. Inilah kita yang mesti hati-hati. Jangan sembarang bersikap. Akhlak adalah benteng kita. Akhlak adalah senjata kita. Jaga perilaku kita, jaga akhlak kita, karena kita adalah san, dan kita bangga menjadi san, dan kita insya Allah mati dalam keadaan san, dan kita menuju Allah Subhanahu wa taala sebagai san, sebagai santri sampai menghadap kehadiran baginda Muhammad SAW. Kita sebagai san. Ini adalah label yang mulia, yang bukan sembarangan label, yang ada di pundak kita, amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga. Tunjukkan cahaya santri ini kepada alam semesta. 10 hari, jangan sampai label tersebut yang sudah setiap hari kita asah dibersihkan, disucikan, dengan 10 hari lalu kita robohkan dunia kita. Kita jaga label tersebut, kita pulang ke rumah masing-masing, tapi tetap label santri ada di pundak kita. Salat berjemaah harus tidak putus, selawat, berzikir, wiritan, dan pergaulan dan akhlak dijaga, dan qiyamul lail juga dijaga.
karena kita adalah santri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang di bulan yang mulia, bulan kelahiran Habibah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pulang ke rumah masing-masing. Kalau kita sempat untuk mengadakan maulid, adakan bersama keluarga kita, karena tidak ada tempat. Ma min mahallatin wala baitin wala masjidin dzukira maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam illa haffat alaihi malaikat. Kata Imam Suyuti di Syarah Samail, tidak ada tempat, entah masjid atau rumah yang disebut maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diadakan acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali para malaikat bersama mereka. Wa sallat alaihimul malaikah, dan berselawat para malaikat semua bersama mereka. Wa ammahumullah alaihim birrahmah, dan Allah Subhanahu wa taala menyertakan rahmatnya kepada orang yang ada di tempat tersebut. Wal mutawwaqun bin nur, dan para malaikat yang diselimuti nur seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Azrail, malaikat Israfil, yusalluna ala man kana sababan fi iqamati dzalikal maulid. Dan para malaikat seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, mereka tugasnya berselawat kepada orang yang jadi pelantara terlaksananya maulid. Maka dari itu kita rame-rame ayo mengadakan acara maulid. Min muslimin, tidak ada orang muslim mengadakan maulid kecuali aman fil baiti minan nar, minal harqi wa minal gharqi, minal bala wal baliyah. Tidak ada orang muslim mengadakan maulid kecuali rumahnya Allah Subhanahu wa taala lindungi dari kebakaran, dari gempa, dari penculikan, minal musus, minal baliyat, dari macam-macam bala. Ini adalah khususiat bagaimana maulid diadakan. Kenapa? Karena di sana disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak gembira kecuali gembira karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi Imam Abu Musa Az-Zarhuni, diriwayatkan imam tersebut bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan perihal maulid. Bagaimana Rasulullah ini banyak umat Muhammad mengadakan maulid. Nabi Muhammad hanya menjawab dengan dua kalimat. Man fariha bin atharin nabi, orang yang berbahagia karena saya juga bahagia terhadap orang tersebut. Kita berbahagia sekarang untuk menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga gembira kepada kita yang berlomba-lomba mengadakan acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah dengan 10 orang, 20 orang, 2 orang, 3 orang, itu bukan kecil. Enggak ada maulid itu kecil-kecilan. Semua maulid besar, karena kita menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dicatat amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin erat, dan semoga nama-nama kita disetorkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan setoran salawat, dan semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha terhadap kita semua. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, para ikhwani wa akhwati, para santriwan-santriwati, mungkin ini yang bisa kami sampaikan di malam ini. Semoga apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dengar semoga bermanfaat pada kita semua. Amin Allahumma. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi